Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Lina Karlina Fitri. Saya dari Prodi PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus Microsoft Excel. Nah, untuk pertama kita akan membahas rumus sum, max, min, average, dan count. Oke, untuk yang pertama, kita persiapkan dulu tabel datanya. Saya contohkan seperti ini tabel datanya. Bisa dilihat, ada number, ada nama, ada nilai. Seperti ini ya. Lalu keterangannya ada di sampingnya sebelah sini, keterangannya. Bisa dilihat ya. Oke. Bagaimana sih caranya untuk mencari total nilai? Nah, untuk caranya, yang pertama, kita klik kolom yang di samping total nilai, lalu klik sama dengan, lalu kita ketik sum untuk mencari total nilai. Seperti yang ada di keterangan sini ya, kita lihat. Lalu klik buka kurung, lalu blok kolom yang nilai pertama sampai terakhir yang kelima. Seperti ini, lalu klik enter. Sudah jadi seperti ini. Gampang ya. Lalu untuk mencari nilai tertinggi. Caranya sama ya seperti tadi. Kita klik sama dengan, lalu kita klik ini, max. Untuk mencari nilai tertinggi ya. Kita ketik max, lalu buka kurung, dan kita blok lagi nilai pertama sampai terakhir. Nah, lalu klik enter. Oke, bisa dilihat. Jadi nilai tertingginya 90. Untuk mencari nilai terendah, kita cari di sini, dilihat. Nah, katanya min. Kata kuncinya min. Kita klik kolomnya di sini. Klik sama dengan, lalu ketik min. Nah, lalu klik buka kurung, blok lagi nilai dari yang pertama sampai terakhir. Nah, lalu klik enter. Oke, sudah jadi ya. Nilai terendahnya di sini 55. Lalu untuk mencari nilai rata-rata, kita lihat kata kuncinya average. Oke, average. Sama saja kita klik sama dengan, lalu klik average. Average, lalu buka kurung, nah kita klik kembali, blok nilai dari yang pertama sampai terakhir. Nah, lalu klik enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya, nilai rata-ratanya jadi 72,6. Nah, untuk banyaknya data sama seperti yang tadi ya. Kita klik sama dengan, lalu klik count. Count, terus buka kurung, kita blok nilainya juga ya, seperti ini. Nah, lalu enter. Oke, jadi banyaknya data 5. Oke, sesuaikan dengan tabel yang ini. Nah, seperti itu ya caranya untuk mencari rumus sum, max, min, average, dan count. Oke, sekarang kita lanjut untuk cara yang kedua.
Oke, yang kedua kita akan membahas rumus HLOOKUP ya. Yang pertama kita siapkan dulu tabel datanya seperti ini. Lalu ada tabel bantuannya nih sudah saya buat. Lalu di sini bisa dilihat keterangannya ya. Oke. Lalu bagaimana cara untuk rumus HLOOKUP ini? Nah, untuk caranya yang pertama kita klik kolom yang di sini. Lalu klik sama dengan. Nah, setelah itu ketik HLOOKUP dengan huruf kapital semua ya. HLOOKUP. Nah, setelah itu klik buka kurung. Nah, lalu di sini muncul instruksinya ya. Ikuti saja instruksinya. Tetapi di laptop ataupun komputer itu berbeda-beda ya simbolnya. Di sini ada yang titik aja, ada yang koma aja, ada yang titik dua, ada yang titik koma seperti saya ini ya. Pokoknya ikuti saja instruksinya. Nah, lalu di sini kita selanjutnya lookup value. Nah, lookup value ini yaitu sel yang jadi acuan atau patokan. Nah, di sini untuk patokannya adalah kode. Kita klik kodenya di sini D. Nah, lalu muncul ini ya. Seperti ini. Lalu titik koma. Nah, lalu selanjutnya table array. Table array ini yaitu tabel referensi atau tabel bantuannya. Nah, di sini kan sudah ada ya tabel bantuannya, sudah saya buat nih seperti ini. Lalu tinggal klik semua ya. Tinggal klik semua tabel bantuannya seperti ini. Oke. Jika sudah, kita klik F4. Nah, jika sudah muncul simbol dolar seperti ini, lalu klik kembali titik komanya. Nah, setelah itu raw index num. Raw index num itu adalah nomor urut baris tabel referensi data yang diambil. Nah, jadi nomor urut baris tabel referensi yang diambil ini nama barangnya ya. Kebetulan nama barang di sini ada di tabel yang kedua. Jadi kita klik 2. Nah, setelah itu klik kembali titik komanya. Nah, jika sudah kita ketik palse dengan huruf kapital semua ya. Palse. Oke. Jika sudah, kita klik kembali titik komanya. Kita klik kembali buka kurung. Buka kurung seperti ini, lalu klik enter. Nah, oke, sudah deh seperti ini ya jadinya. Untuk mempermudah, nah seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan belajar rumus VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP ini sama saja dengan yang tadi HLOOKUP ya. Tetapi bedanya dari segi vertikal ininya ya. Nih, sebelah sini bisa dilihat vertikal ya ke atas. Nah, terus bisa dilihat juga keterangannya ya. Oke. Bagaimana sih caranya untuk VLOOKUP ini? Nah, caranya itu yang pertama kita klik kolom yang di sini. Nah, kalau sudah kita klik sama dengan. Oke, lalu kita ketik VLOOKUP dengan huruf kapital semua. VLOOKUP ya, seperti ini. Oke. Lalu klik buka kurung. Nah, setelah itu kan ini muncul ya instruksinya. Lalu ikutin saja ya, ikuti saja. Nah, yang pertama lookup value. Lookup value ini yaitu sel yang jadi acuan atau patokan. Nah, patokan di sini yaitu kode. Kita klik kodenya. Nah,
muncul ini kan. Oke, kita lanjut. Titik koma. Nah, table array. Table array itu apa sih? Nah, table array ini tabel referensi atau tabel bantuannya. Nah, di sini kan sudah ada ya tabel bantuannya, sudah dibuat. Jadi tinggal diklik semua saja di blok, oke. Nah, setelah itu klik F4. Nah, setelah muncul di sini simbol dolar, tinggal titik koma. Oke, selanjutnya ini maksudnya itu row index num. Nah, row index num ini nomor urut baris tabel referensi data yang diambil. Nah, untuk referensi datanya di sini nama barangnya itu ada di tabel yang kedua. Jadi kita tulis 2. Nah, setelah itu titik koma. Nah, ini rank lookup-nya itu kita akan menulisnya dengan palse. Dengan huruf kapital semua ya. Palse. Oke. Setelah itu tutup kurung. Nah, oke. Setelah itu klik enter. Nah, sudah muncul kan? Nih sudah jadi. Jadi kode D nama barang itu telur. Sama dengan tabel bantuannya ya. Tuh, D telur ya sama. Oke, berikutnya kita akan belajar rumus round ya. Round ini untuk mencari rumus Excel yang digunakan untuk pembulatan angka. Nah, bagaimana sih caranya? Oke, caranya itu kita persiapkan dulu tabel seperti ini yang sudah ada nilainya ya, nilai angkanya nih seperti ini ya. Nah, pokoknya siapin dulu tabel datanya seperti ini, lalu bisa dilihat nih keterangannya ya. Lalu, caranya itu yang pertama, kita klik kolomnya yang di sini, klik ya kolom di sini, lalu kita klik sama dengan, lalu kita tulis round dengan huruf kapital semua. Round. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis buka kurung. Nah, setelah itu di sini muncul ya, muncul instruksinya nih. Ada number, terus titik koma, num digits. Nah, di sini untuk titik komanya sesuai dengan eh, kebutuhan masing-masing ya, karena kan ada tergantung laptopnya juga ya. Ada yang pakai koma aja, ada yang pakai titik, ada yang pakai titik 2. Kebetulan saya di sini pakainya titik koma ya. Pokoknya ikuti saja instruksinya ya. Nah, di sini untuk numbernya, di sini numbernya itu adalah nilai angka yang di sini. Kita klik yang pertama. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu titik koma. Nah, lalu kita tulis 0. Karena nanti kita di sini nggak mau hasilnya tuh ada 0 di belakang koma ya pokoknya. Pokoknya harus 0. Harus 0 di sini. Kalau udah, kita klik tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah jadi deh seperti ini ya. Tuh, jadi pembulatan terdekatnya tuh 6. Dari 5,96 dibulatkan jadi 6. Seperti itu ya. Agar semuanya bisa dibulatkan ya, biar tidak usah mengetik seperti tadi yang ketik rounds, numbers kayak gitu, kita tinggal tarik ke bawah ini ya, kolom ini kita tarik ke bawah. Oke, lalu muncul tring. Kan langsung jadi nih pembulatannya nih. Ya, sudah jadi. Oke, jadi lebih cepat ya. Nah, oke kita akan belajar rumus ke berikutnya. Oke, sekarang kita akan belajar rumus upper dan lower. Nah, yang pertama kita akan belajar rumus upper dulu ya.
Nah, di sini kita sudah menyiapkan tabel data yang berisikan nama, lalu huruf kapital di sini. Nah, untuk namanya sendiri ini kita tulis dengan huruf kecil dulu ya semuanya, karena rumus upar ini kita akan mengubahnya tadinya huruf kecil menjadi huruf kapital semua, seperti itu ya. Tuh, seperti yang ada di keterangan di sini, upper adalah rumus Excel untuk mengganti huruf kecil menjadi besar ya. Oke, bagaimana sih caranya untuk rumus upper ini? Nah, caranya itu yang pertama kita klik kolom di sini, lalu klik sama dengan. Nah, kita tulis pakai huruf kapital semua, tulis upper, kapital semua ya, upper. Nah, setelah itu tulis buka kurung. Nah, kan di sini muncul ya, upper buka kurung teks. Nah, teksnya itu nama di sini ya, kita klik. Nah, setelah itu kita klik tutup kurung. Tutup kurung seperti ini, lalu enter. Nah, sudah jadi deh seperti ini ya. Yang karena upper itu adalah rumus Excel untuk mengganti huruf yang tadinya kecil jadi besar, huruf kapital ya. Nah, agar tidak lama mengetiknya secara tadi, kita buat secara cepatnya seperti ini. Tinggal tadi tarik yang kolom ini tarik ke bawah, lalu tada selesai. Itu kan selesai ya, jadi huruf kapital semua nih. Oke, sekarang bedanya untuk lower ini yang tadinya untuk lower ini adalah rumus Excel untuk mengganti huruf besar menjadi kecil. Nah, yang tadinya hurufnya kapital semua menjadi huruf kecil semua. Ya, oke. Sekarang bagaimana sih caranya untuk lower? Caranya sama aja ya. Untuk lower ini, kita yang pertama kita klik kolom di sini, lalu klik sama dengan, nah seperti ini, lalu klik, lalu lalu ketik lower, lower, seperti ini, lalu klik buka kurung. Nah, sama kan seperti yang tadi rumus upper, tuh teks. Kita klik teksnya di sini. Nah, setelah itu tutup kurung. Oke, setelah itu enter. Nah, sudah jadi ya tuh. Yang tadinya huruf kapital semua nih. Lihat, sekarang jadinya huruf kecil semua seperti itu. Agar mempermudah, agar cepat juga, jadi kita klik kolom ininya agar berubah semua ya. Kita klik kolom ininya lalu tarik ke bawah dan jadi selesai tuh. Cepat kan dan mudah? Nah, seperti itu ya caranya untuk rumus upper dan lower. Oke? Oke. Berikutnya sekarang kita akan belajar rumus lainnya yaitu rumus if ya. Rumus if. Oke, yang pertama kita siapkan dulu tabel datanya seperti ini. Ada nama murid, kode, jenis kelamin. Lalu keterangannya ada di sini ya keterangannya nih. Kode L, laki-laki, P, perempuan. Oke, untuk caranya itu yang pertama kita klik kolom di sini, lalu klik sama dengan, lalu ketik if. Nah, seperti itu, ketik if, terus kita klik buka kurung. Setelah itu kita klik kodenya seperti ini, lalu klik sama dengan, lalu tanda petik L, tanda petik lagi,
lalu titik koma, titik koma, tanda petik 2 ya, tanda petik 2, terus laki-laki, laki-laki. Tanda petik lagi, tanda petik 2, terus titik koma, lalu tanda petik lagi, perempuan, seperti ini ya, ikutin instruksinya. Lalu tanda petik lagi, terus sebentar. Nah, lalu setelah ketik ini perempuan terus tanda petik, lalu kita klik tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah jadi ya seperti ini. Nama murid Arthur, kodenya L, yaitu jenis kelaminnya laki-laki. Nah, supaya cepat dan mudah, kita tinggal klik kolom ini lagi, lalu tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Dan jadi, sudah selesai ya, tuh. Bisa kita lihat, tuh kan, benar ya, sudah kita lihat, sudah selesai dan mudah ya. Oke, semoga dapat dipahami ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.